Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal puasa ini saya lihat wajah kita segar-segar. Artinya puasa kita hari ini berhasil karena tidak menunjukkan wajah yang lesu, letih. Saya lihat semuanya pada bugar, pada segar. Meskipun ditutup masker, saya yakin wajahnya segar. Hari ini kita mengawali masa Prapaskah dengan Rabu Abu. Abu nanti akan ditandai di dahi kita masing-masing. Dan abu sekali lagi adalah simbol pertobatan. Dan juga abu itu merupakan simbol kerapuhan, kelemahan. Dan abu juga simbol kesuburan. Itu yang mau dikatakan di sana. Masa Prapaskah adalah masa yang istimewa, masa yang spesial, masa yang berahmat, karena kesempatan untuk kita membenahi hidup kita. Masa Prapaskah adalah masa untuk memperbaiki tingkah laku kita. Masa Prapaskah adalah masa memugar hidup kita kalau sudah ada yang rusak. Masa Prapaskah adalah masa merenovasi. Kalau ada sudah yang tidak betul lagi dalam kehidupan kita. Masa Prapaskah juga disebut masa menginstal ulang. Ya, kita pakai sedikit istilah-istilah teknologi ini. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita menginstal ulang. Karena apa? Karena sudah banyak virus-virus yang sudah melekat erat dalam hidup kita. Maka perlu diinstal. Semua virus dihilangkan. Semua hal-hal yang merusakkan kehidupan kita dibersihkan. Supaya hidup kita yang rusak karena dosa, karena kelalaian, karena kelemahan, karena kerapuhan, karena kesombongan, karena tegarnya hati, karena kerasnya hati, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Inilah yang mau kita isi dalam masa Prapaskah ini. Maka masa Prapaskah juga adalah masa kesempatan secara khusus untuk menahan diri, untuk mengolah hidup diri kita dari kesenangan dan kenikmatan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sangat kental dihidupi oleh manusia kemunafikan, keberpura-purakan. Sangat jelas, sangat kental. Orang lebih senang pamer, menunjukkan, memperlihatkan bahwa saya adalah orang beriman, maka saya memperlihatkan kepada kalian bahwa saya inilah. Dan jelas tadi dikatakan bahwa dalam melakukan kewajiban keberagamaan kita, keberimanan kita, tidak boleh berpura-pura, tidak boleh hidup munafik. Bahkan dikatakan tadi, ada 3 hal yang dijelaskan tadi. Berdoa. Jangan berdoa di persimpangan. Jangan mengumumkan bahwa kita sedang berdoa. Juga berpuasa.
Jangan kita buat seolah-olah kita sudah begitu menderita berpuasa itu. Maka semua harus diperlihatkan bahwa kita sedang berpuasa. Maka kita lemas, bicara pun susah, berjalan pun setengah mati. Justru sebaliknya katanya, kalau kita berpuasa harus kita tunjukkan bahwa wajah kita segar. Seolah-olah bahwa kita tidak berpuasa. Juga derma. Tidak boleh kita mengumumkan. Tidak boleh kita memperlihatkan. Tidak boleh kita mengumandangkan saya sudah menyumbang sekian. Saya sudah memberi sekian dan seterusnya. Karena katanya Allah akan memperhitungkan semua apa yang kita buat. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam melakukan kewajiban keberagamaan kita, keberimanan kita, untuk tidak menonjolkan kemunafikan kita, keberpura-puraan kita, sandiwara kita di hadapan sesama. Memang kemunafikan itu hanya bisa diperlihatkan kepada sesama, tapi di hadapan Tuhan semuanya terang benderang. Mengapa kita mau berdoa? Mengapa kita mau berpuasa? Mengapa kita mau menderma? Bagi Tuhan semuanya jelas. Mungkin kita bisa memperlihatkan kemunafikan kita di hadapan saudara kita, di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari di awal masa prapaskah ini, di awal masa tobat kita ini, di awal retret agung kita ini, kita mau memugar, mau menginstal ulang, mau memperbaiki ulang, mau merehab ulang segala hidup kita yang sudah jauh dari Allah. Semoga kita lewat masa prapaskah ini kita makin dekat dengan Tuhan, kita menjauh dari keberpura-puraan, kita menjauhkan kemunafikan dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberikan berkat rahmat bagi kita seperti yang kita dengar dalam Injil. Amin.